orang Sunda kehilangan historikal cerita Sundanya, babannya. Padahal secara garis leluhur dia sudah memiliki peradaban tua. Dan itu bukan mistik. Di Museum Inggris itu, di Oxford, itu kan sudah ada yang disebut dengan manuskrip Pujangga Manik. Sebelum orang mengenal tulisan, ini orang sudah mengenal tulisan dan ada manuskrip sastranya, disebutnya Pujangga Manik. Dalam teori politik, orang Sunda yang kemarin kemudian menjadi kekayaan UNESCO, itu sudah punya dengan Sangyang Siksa Kandang tentang trias politika. Problemnya adalah orang lain itu dibuat dalam pengetahuan, ada perguruan, ada guru, kemudian ada lisensi, dan menjadi pengetahuan yang sistemik dan diajarkan menjadi peradaban dunia. Kita tidak, karena saking ikhlasnya kita itu dianggap sebagai kekayaan publik yang luas dan tidak dibuat dalam perguruan tinggi dan sistem pendidikan. Seiring dengan kemerdekaan, seiring dengan pre-Pelita zaman Pak Harto, seiring dengan pergeseran reformasi, kita makin problem pendidikan. Kenapa? Rata-rata yang merumuskan kurikulum pendidikan adalah mereka yang sekolah di luar negeri, pulang ke sini bawa kurikulum, bawa sistem, bawa buku, bawa penulis, sehingga menjadi proyek yang tidak pernah berhenti. Sehingga pendidikan Indonesia menjadi aneh. Ganti menteri, ganti sistem, ganti pendidikan. Problem. Nah, ini harus ada kesadaran itu. Maka itu lokal. Nah, sehingga local wisdom adanya di mana? Local wisdom hanya ada dalam cerita rakyat. Local wisdom hanya ada dalam kumpulan-kumpulan kepemimpinan non formal yang masih dilindungi undang-undang. Sehingga pengambilan keputusan dalam hukum perdata, KUH pidana, selain kita mempertimbangkan Eropa kontinental, Anglo-Saxon, kita lupa mempertimbangkan hukum adat sebagai sendinya. Dan kita lupa sebagai bangsa Nusantara yang besar. Dan kalau selalu pendekatannya teknokratik, maka kita masuk ke eksploitasi. Maka pertanyaannya adalah, ketika Kalimantan nanti sudah habis batu baranya, ketika Babel sudah habis nikelnya, ketika nanti alam Sumatera sudah habis hutannya, ketika Jawa Barat sudah habis gunung-gunung batunya, apa yang akan kita raih? Kenapa? Apa yang membuat Indonesia survive hari ini? Kenapa walaupun problemnya misalnya di lingkungannya, pemimpinnya jelek, di lingkungannya jelek banget, tapi rakyatnya makan? Karena survivalnya itu adalah masih adanya ketersediaan alam secara terbuka. Akses terhadap ikan masih ada, akses terhadap air masih terbuka, akses terhadap tanaman masih terbuka, akses terhadap udara masih terbuka. Anda bayangkan kalau gaya kepemimpinan seperti di Indonesia hari ini, misalnya di daerah dimanapun, gaya kepemimpinannya tidak mementingkan rakyat, dan Indonesia kebetulan adalah Afrika, dan kebetulan Indonesia adalah jazirah haram, saya pastikan rakyat Indonesia kelaparan. Nah, karena itulah hari ini saya menentang untuk perusahaan lingkungan. Apa? Karena itu adalah sendi yang disebut dengan kekayaan Nusantara dan sistem pertahanan semesta. Nah, terakhir, apa yang dibangun dalam diri kita? Hilangnya kepercayaan diri. Dari mana? Satu, dari akademik, kita dianggap lebih bodoh dari orang Barat. Dari sisi spiritualitas, kita lebih bodoh dari tokoh-tokoh agama dari negara lain. Padahal saya katakan, dari sisi akademik orang Indonesia lebih pintar-pintar. Dan dari sisi spiritualitas kita jauh lebih tinggi memahami spiritualitas kita di atas orang lain. Kenapa? Bukti peradaban sudah memenuhi, kita sudah tertata dalam sejarah kehidupan kita. Ingat, konflik politik di Indonesia semuanya selesai. Kenapa? Orang Indonesia cerdas. Bayangin, konflik di Timur Tengah hari ini tidak selesai-selesai. Artinya apa? Orang Indonesia jauh lebih bermartabat, jauh lebih toleran, jauh lebih terbuka, dan jauh lebih menggunakan rasa dalam segala hal, dan tidak punya egosentris yang tinggi. Sehingga hanya di Indonesia orang Batak bisa dipimpin orang Sunda bisa jadi Kapolres di Batak, orang Batak bisa jadi Kapolres di sini, orang Kristen bisa memimpin. Pemimpin hari ini Kapolri kita agamanya beda dengan mayoritas, kan tidak menjadi kegaduhan dan keributan, tidak diterima. Kalau kita sudah beradab dan bermartabat, kenapa kita harus belajarnya pada orang lain yang ternyata tidak unggul negaranya?
Kenapa kita tidak belajar pada leluhur kita? Teknologi yang kita kembangkan adalah teknologi bukan konsumtif, tapi teknologi kemanusiaan. Kemudian perangkat birokrasi, saya menghindari belanja yang tidak penting, yang bersifat teknologi, hanya aksesoris, hanya gaya-gayaan. Karena bagi saya, pembangunan bukan aksesoris, pembangunan adalah substantif. Makanan boleh disajikan secara indah, tetapi rasa dan kualitas jauh lebih tinggi dibanding dengan sajian makanannya yang indah. Istri boleh cantik, tapi kesetiaan jauh di atas segalanya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, jadi orang barat itu pandai karena membaca, orang timur pintar atau pandai merasa. Luar biasa. Kang Deddy, mohon izin Bapak Kasespim dan hadirin sekalian, tidak cukup waktu kita untuk 1-2 jam ini menggali ilmu kepemimpinan dan falsafah yang dimiliki atau dipunyai oleh Kang Deddy. Namun kita harus juga sampai di akhir acara. Dan Kang Deddy, sebelum kita tutup, mohon izin closing statement dari Kang Deddy, mangga. Closingnya sudah tadi. Itu closing yang paling closing itu. Closingnya adalah kesetiaan di atas kecantikan. Luar biasa, kesetiaan di atas kecantikan. Tambah satu lagi. Siap. Penghasilan di atas ketampanan. Baik, luar biasa. Hadirin yang berbahagia yang kami hormati, kepemimpinan tingkat tinggi itu rupanya kepemimpinan yang mampu mengharmoniskan 3 kekuatan utama. Yang pertama, dari nilai-nilai alam itu sendiri, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dari perasaan. Kang Deddy Mulyadi. Baik, demikian dialog kebangsaan kita kali ini mengangkat tema kemampuan untuk membangun teamwork dan memimpin. Bentar dulu, ini ada honornya nggak? Asa. Siap, salah. Siap, mohon izin. Tirakat, Pak. Baik, mohon izin kita tiba di ujung acara. Saya Asep, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sampai ketemu di kegiatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy, sampai berjumpa di lain kesempatan. Siap. Baik, selanjutnya sebagai apresiasi kami kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, mohon berkenan kepada Bapak KDM untuk dapat menerima piagam penghargaan. Wow, rupanya dapat kita juga saksikan moderator kita bersama narasumber. Dan tentunya pada kesempatan kali ini mohon berkenan Bapak KDM Mulyadi